Atau kita melakukannya karena kita tulus mencintai diri kita dan kita tahu, menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jadi jangan dibalik ya, Tuhan membutuhkan kita. Tidak, kesempurnaan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun walaupun kita tidak pernah berbuat baik. Tetapi kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita akan semakin bertambah ketika kita tidak berusaha untuk mencintai diri kita agar kita bisa mencintai Tuhan dengan setulus-tulusnya. Ini diklik aja ya. Bisa tolong dibantu? Oke. Next, untuk slide berikutnya. Ini adalah urutan cinta yang pertama ya. Sahabat, Bapak dan Ibu, dimanapun berada, cinta kepada diri akan menghasilkan dan menciptakan perasaan cinta kepada Tuhan dengan tulus. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan tentang prioritas cinta adalah cinta kepada diri, lagi-lagi cinta kepada diri ya. Ternyata urutan kedua balik lagi, cinta kepada diri sendiri akan menciptakan dan menghasilkan perasaan cinta yang seimbang dan secukupnya kepada orang lain atau makhluk ciptaan Tuhan. Terkadang tanpa disadari bahwa perasaan cinta yang kita berikan kepada orang lain mampu mengalahkan segalanya. Dengan dalih mengatakan cintanya itu butuh pengorbanan. Di sini perlu diperbaiki ya, Ibu, Bapak, dan sahabat. Pengorbanan ini kira-kira apakah jatuh-jatuhnya akan kemudian menyakiti dan membuat diri sendiri sangat menderita. Ya. Jadi tolong, prioritas cinta yang kedua adalah kembali, yaitu cinta kepada diri. Dirasakan, apakah saya menzalimi diri saya? Apakah saya sudah memberikan cinta kasih dan pemikiran yang positif kepada diri saya? Agar apa? Agar mampu menciptakan dan menghasilkan perasaan cinta yang seimbang, secukupnya kepada orang lain, bahkan makhluk ciptaan Tuhan. Mbak Indah, cara ngukur ini udah seimbang, secukupnya atau kebanyakan ya cintanya yang diberikan kepada orang lain, itu bagaimana Mbak Indah? Coba dilihat ya, apakah mayoritas daripada kehidupan kita sudah selalu berikan kepada orang lain sampai secuil pun untuk diri kita sendiri kita tidak kebagian. Itu salah satu cara yang sederhana ya untuk mengukur apakah kita sudah terlalu banyak melampaui batas atau kita sudah masih di batas yang wajar. Ya. Tentunya kalau kita menghubungkannya dengan agama, di mana misalnya sebagai seorang istri, maka kita beribadah itu adalah juga melayani pasangan, ya. Tentu benar sekali, dan bahkan berdosa ketika kita tidak melakukannya. Ya, itu menurut ketentuan dan ketetapan agama. Tetapi di dalam agama juga jelas tidak disertai dengan kata-kata mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai orang lain, dan dengan syarat gak apa-apa menderita. Gak ada. Ya. Jadi kita harus mengevaluasi, menintrospeksi. Apakah selama ini pada saat kita mengekspresikan dan menyalurkan perasaan cinta kita, sudah membuat diri kita itu sangat-sangat menderita. Lalu apa yang harus saya lakukan Mbak Indah kalau saya merasa menderita? Ya dirubah rasanya, supaya rasanya itu menjadi ikhlas. Ya, saya tidak akan berkomentar kepada Bapak Ibu dan sahabat kalau
Apa yang sahabat lakukan, Bapak Ibu lakukan, mencintai pasangan, mencintai orang lain, mencintai makhluk ciptaan Tuhan yang lain, ya. Kalau itu dilakukan sepanjang hayat dan itu dirasakannya ikhlas, itu saya angkat jempol 2 dan saya tidak akan berkomentar. Tetapi ukurannya, kalau sepanjang itu dilakukan sepanjang hayat dan selalu merasakan penderitaan, maka artinya Bapak dan Ibu serta sahabat perlu mengevaluasi salahnya di mana ya. Artinya salahnya adalah kurang dalam mencintai diri sendiri. Sekali lagi, ini adalah pilihan. Bagi saya, semua itu kembali kepada sahabat, Bapak dan Ibu, bagaimana sahabat, Bapak dan Ibu memilih cara sahabat mencintai diri dan juga mencintai orang lain, pasangan atau makhluk ciptaan Tuhan. Saya ulangi ya, dan boleh dicatat ya, atau bahkan boleh didengarkan saja, tidak apa-apa. Supaya tidak salah paham. Cinta kepada pasangan, orang lain, makhluk lain ciptaan Tuhan, itu sangat-sangat indah dan sangat-sangat mulia. Ya. Asalkan catatan garis bawahnya tebal adalah melakukannya dengan ikhlas. Melakukannya dengan tulus. Melakukannya tanpa pamrih. Melakukannya dengan tidak mengeluh, melakukannya dengan tidak merasa bahwa diri sendiri tidak mendapatkan hak-hak yang dirasakan perlu didapatkan. Jadi maksudnya adalah cintai orang lain atau makhluk ciptaan Tuhan apabila memang itu pilihannya, cintai dengan tulus, titik. Jadi saya nggak boleh mengeluh, Mbak Indah. Kalau mengeluhnya disampaikan untuk merubah diri sendiri dan bukan menjadi sesuatu yang menjadi makanan atau konsumsi detik per detik, menit per menit, jam per jam, bulan per bulan, bahkan tahun-tahunan, maka artinya apa yang dipilih oleh Bapak, Ibu, dan sahabat sudah benar. Tapi kalau Bapak, Ibu kemudian mencoba berkaca diri, ternyata perasaan cinta ini isinya saya itu sebetulnya makan hati. Maka silahkan Bapak dan Ibu memperbaiki perasaan cintanya. Karena yang diperbaiki bukan, mohon maaf, keputusan dalam mengambil sikap di dalam perjalanan rumah tangganya, bukan. Atau misalnya ini dengan pacar, orang dekat atau apa. Tetapi perasaan cintanya ini yang harus diperbaiki, ya. Yaitu adalah kepada ikhlas dan tulus. Oke, next silahkan cinta yang diprioritas untuk berikutnya adalah lagi-lagi cinta pada diri. Sahabat, Bapak, Ibu. Cintai dulu diri, cek dulu perasaan diri, ya. Cek dulu pikiran diri. Ketika mencintai diri dengan benar, maka akan menciptakan dan menghasilkan perasaan cinta kepada Tuhan pastinya, dan akan mampu membatasi perasaan mencintai kebendaan secukupnya saja, agar rasa cinta kepada kebendaan atau materi ini tidak menimbulkan kesilauan atau keserakahan. Ya. Cintai diri, tanya pada diri. Saya sudah punya ya, misalnya 1 mobil atau 2 mobil dengan merek mobil adalah keluaran dari perusahaan A dan perusahaan B. Yang satu mobilnya adalah tahun 2019, yang satu Grace tahun 2021. Tanya kepada diri. Tanya dengan jujur kepada diri. Apakah rasa ketika memiliki 2 kendaraan tersebut itu dikarenakan memang dibutuhkan untuk memiliki 2 kendaraan tersebut, yang satu dibutuhkan untuk beli baru karena adanya penyusutan, adanya penurunan kualitas daripada kendaraan ketika kendaraan itu sudah di atas 3 tahun misalnya, atau bahkan di atas 5 tahun.
Kalau iya, maka rasa cinta itu masih wajar. Tapi kalau rasa cintanya, tanya kembali pada diri. Nggak kepada orang lain, tanya diri sendiri ya. Karena yang paling tahu tuh diri sendiri. Ini saya itu lagi silau, bingung saking uangnya banyak. Jadi saya bingung harus membelanjakan untuk apa lagi. Sedekah udah, bangun masjid sudah, ya. Punya panti asuhan yatim piatu atau berzakat atau bersedekah sudah. Jadi uangnya saya buat apa ya ini ya? Bingung saya misalnya. Saya beli aja lagi banyak mobil, beli lagi aja banyak rumah. Biar saya itu nggak akan miskin nantinya misalnya. Maka tentunya itu akan menjadi sebuah perasaan cinta yang sudah menyimpang. Karena hal-hal itu akan menimbulkan kesilauan atau keserakahan. Sekali lagi, yang bisa menjawab tentang kesilauan terhadap kebendaan ini adalah diri kita sendiri. Ya. Lex, untuk slide berikutnya, prioritas cinta. Bapak Ibu boleh diselingi dengan minum ya, kalau misalnya Bapak Ibu merasa butuh untuk memberikan kesegaran di area tenggorokan dan dada Bapak Ibu, kemudian membasahi lidah agar Bapak Ibu bisa terfokus ya, karena cairannya, kebutuhan cairan untuk tubuh kita itu perlu sekali. Nah, kebendaan materi itu di sini saya akan berikan deskripsi juga, meliputi banyak hal. Antara lain, sebagai contoh saja ya, karena tentunya banyak contoh-contoh lainnya. Rumah, mobil, baju, peralatan kecantikan, aksesoris mobil, aksesoris motor, maupun penyaluran hobi, dan sifat kita sehari-hari. Itu termasuk di dalam mencintai kebendaan atau materi. Ya. Saya ulangi lagi. Rasa cinta kepada kebendaan atau materi itu meliputi beberapa hal, bisa rumah, bisa mobil, bisa baju, bisa peralatan kecantikan ya. Sebagai wanita mungkin kita merasa bahwa kita perlu merawat diri. Betul, saya setuju. Tetapi kita harus tanya lagi ya kepada diri kita. Ini kita ketika merawat diri kita nih, kita masih wajar atau jatuhnya jadi maksain ya. Ibaratnya nih misalnya mohon maaf, budgetnya tuh nggak ada, budgetnya tuh tidak ada gitu ya. Tetapi saking merasa bahwa harus ya, maka akhirnya diada-adakan budgetnya, yang kemudian budget itu seharusnya bisa ya, pos budget atau anggaran atau finansial itu lebih bisa bermanfaat dan lebih bisa berarti untuk sebuah pos lain yang kemaslahatannya, manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang ya. Tetapi karena rasa kecintaan kepada kebendaan, materi, hobi, sifat sudah silau dan berlebihan, maka kemudian terlupakan bahwa akhirnya sampai memaksa diri. Untuk yang penting saya harus tampil cantik walaupun saya sebetulnya nggak punya budget untuk itu. Dan itu dilakukan sampai akhirnya mempersulit diri sendiri. Ya, nah, ini saya bukan bicara kepada siapa-siapa ya. Ini adalah hal-hal yang bisa umum terjadi kepada siapa saja. Termasuk kepada diri saya. Maka saya katakan, untuk kita mencintai diri kita sendiri, kita tanya pada diri kita, rasanya masih fine gak? Rasanya masih flow saja atau berat? Ya. Kalau udah mulai ada rasa berat, ada rasa, aduh ini uangnya dari mana ini untuk sedot lemak, aduh gimana, masa iya harus sampai masuk ke dalam pinjaman online misalnya gitu ya sahabat ya. Bapak Ibu, tanya, ketika itu sudah menjadi sesuatu yang memberatkan dan bahkan mengada-ngada, ya, maka artinya kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah benar cara kita mencintai kebendaan atau materi? Kalau kita tahu, oh gak apa-apa, karena kita akan mendapatkan sejumlah uang, sejumlah rezeki, dan sebagian dari uang atau rezeki itu bisa dan sah-sah saja untuk saya pakai untuk
nyedot lemak misalnya gitu ya. Karena saya tahu tetap masih bisa saya pakai untuk kemaslahatan orang banyak sebagiannya lagi. Dan rasanya saya kok kayak nggak ngerasa berat. Saya rasanya mengalir